Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang seluruh Bapak Ibu Guru yang kami hormati, yang hari ini berkenan datang untuk memenuhi panggilan kami dalam acara Kombel kegiatan tidak lanjut modul 3 pembelajaran SEM, Sport Education Model. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian diberikan rahmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara yang ada. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya adalah sambutan Ketua Kombel. Untuk selanjutnya penyampaian materi dari narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu DRA Sulistiawati dan yang kedua adalah Bapak Hafidz Zain Habiburabi. Untuk acara selanjutnya adalah umpan balik dan yang terakhir yaitu penutup doa akan disampaikan oleh Bapak Koi. Untuk mengawali kegiatan hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar, kemudian diberikan banyak keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan untuk sambutan Bapak Amri sebagai Ketua Kombel untuk memberikan sambutannya. Monggo Pak Amri.
Yang terhormat Bapak Sulistiono SPD MM, Kepala UPT SMP Negeri 1 Serengat. Yang kami hormati Ibu DRA Sulistiowati selaku pemateri pada agenda sore hari ini. Yang kedua kepada Bapak Hafid Zain Habib Khuraibi SPD selaku pemateri kedua pada agenda hari ini. Bapak Ibu guru yang hadir di aula SMP Negeri 1 Serengat yang berbahagia. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan suasana yang gerimis dan hujan dan bahkan sempat kehujanan, alhamdulillah masih tetap di depan dan sedikit adem. Semoga semua itu merupakan gambaran bahwa kegiatan hari ini begitu menyenangkan, begitu membuat kita ingin hadir, ingin mendapatkan hal-hal baru yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri yang barusan beberapa pekan sudah melaksanakan pelatihan, mengikuti pelatihan. Harapannya ke depannya bahwa Kombel ini yang begitu asik dengan jam yang sudah pas, tidak mengganggu pembelajaran anak-anak, nantinya akan diikuti dengan agenda-agenda lain yang dalam gambaran ke depan saat ini salah satu Bapak Ibu guru juga sedang mengikuti pelatihan yang begitu nanti selesai, harapan kami juga akan mengadakan kegiatan praktek baik dan itu akan sangat bagus, sangat terfasilitasi di Kombel kita yang sudah berjalan ini. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan agenda hari ini. Kami beberapa hari yang lalu diskusi dengan Bu Sulis bagaimana tindak lanjut dari pelatihan yang beliau berdua sudah ikuti, kemudian beliau mempunyai kewajiban untuk melaksanakan praktek baik dan alhamdulillah pada Jumat hari ini agenda kita bisa untuk beliau berdua. Harapan kami nantinya pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang akan disampaikan beliau berdua nantinya kita bisa juga mengimplementasikan di mapel-mapel yang lain. Yang kedua, mengingatkan bahwa Kombel adalah kolaboratif dan tanggung jawab kolektif. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan ataupun keterampilan baru baik secara mandiri belajarnya ataupun melalui pelatihan, maka mohon komunikasikan ke kami yang mana kami hanya sebagai fasilitator, yang mana kami akan siap memfasilitasi panjenengan untuk menularkan hal-hal baik tersebut. Jangan sampai mungkin karena kami lupa bahwa panjenengan ada hal-hal baik dan baru, namun karena tidak ada komunikasi dengan kami, maka itu hanya berhenti di panjenengan, tidak sampai ke teman-teman. Jadi harapan kami betul-betul setiap hal baru yang mana itu adalah bisa diterapkan, intinya hubungannya dengan pembelajaran, karena dua
ide besar Kombel itu yang pertama itu berhubungan dengan pembelajaran, berpusat pada pembelajaran, dan yang kedua adalah kolaboratif dan tanggung jawab bersama. Jadi sebagai wujud tanggung jawab bersama, maka mohon panjenengan aktif untuk berkomunikasi. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir tadi kolaboratif, maka mohon dimaknai bahwa kami yang saat ini mungkin dalam beberapa bulan pun itu akan ke panjenengan untuk penggerak ataupun pengurus Kombel, maka kolaboratif di situ kepentingan itu dari semua pihak, baik dari panjenengan selaku pribadi, kami selaku pengurus ataupun penggerak, sehingga ada dua sisi yang saling membutuhkan dan saling bergerak bersama-sama. Sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu pemateri yang sudah pada titik RTL, semoga nantinya ini bisa lancar dan menyelesaikan pelatihan dengan baik. Apa-apa yang panjenengan sampaikan semoga nanti kami Bapak Ibu guru juga bisa menyerap dengan baik dan bisa menerapkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amri atas sambutannya diberikan. Untuk selanjutnya sambutan kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Ketua atau penggerak komunitas belajar Bapak Zainul Amri, yang saya hormati Ibu narasumber Bu Sulistiawati, yang saya hormati Bapak narasumber Pak Hafid Zain Habib Huraibi, angel. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya, anggota Kombel UPT SMP Negeri 1 Serengat, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini cuaca cukup bersahabat. Kalau pulang nanti ada yang kehujanan, maka kita manfaatkan untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik dari teman-teman kita sendiri setelah menerima pelatihan di PKG, PJUK. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita. Semoga kita mendapat syafaatnya dunia dan di akhirat. Bagi ibu bapak yang beragama selain Islam, saya sampaikan selamat siang, salam sejahtera. Bapak ibu yang saya hormati, pertama disampaikan terima kasih kepada pengurus Kombel dan juga pada bapak ibu anggota semua yang sudah dengan rutin setiap Jumat atau kadang kalau ada waktu yang memang dibutuhkan ini mengadakan kegiatan. Pesan saya di samping Kombel besar, Kombel kecil yang ketika saya sambutan atau menyampaikan presentasi kepada sekolah-sekolah lain itu kami sampaikan atau di kegiatan PSP ketika lokakarya itu sudah saya sampaikan bahwa yang grup kecil-kecil yang subnya Kombel kita itu juga mengadakan kegiatan. Saya tidak harus cek satu persatu, tapi saya butuh buktinya. Monggo nanti setiap kegiatan itu diagendakan dan didokumentasikan. Ada jurnalnya, ada apa yang dibahas, kalau perlu ada fotonya, itu saja. Yang belum mohon segera dilengkapi. Kemudian Bapak Ibu, ini memang terbawa oleh sistem yang dibawa oleh kebijakan pemerintah.
sekarang namanya komunitas belajar, enggak tahu nanti oleh Pak Menteri diganti lagi apa tidak, kita tunggu aja. Sementara kita tetap melanjutkan komunitas belajar ini adalah ya kumpulan lebih dari satu orang untuk bersama-sama mempelajari, mendiskusikan, membahas permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan pembelajaran untuk kepentingan kita bersama. Sementara ya untuk kepentingan sekolah kita dan anak didik kita. Untuk itu terima kasih pada hari ini narasumber berdua dari Mapel yang sama ini akan mengadakan kegiatan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut pasti di lapangan, dalam hal ini di lembaga atau di sekolah kita. Monggo nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan. Panjenengan tidak harus, loh saya kan bukan guru PJOK, kenapa kok harus ikut? Jadi PJOK ataupun nanti mungkin seni budaya atau matematika itu hanya materi, mungkin isi daripada materi yang disampaikan, tapi roh kegiatannya mungkin ada yang sama atau serupa atau mungkin nanti harus diadaptasi oleh panjenengan. Jadi kegiatan, oh ternyata di PJOK ada kegiatan itu berarti di Mapel saya bisa dibuat sama atau serupa dengan itu atau mungkin dikombinasikan. Jadi jangan dilihat, wah tidak ada pelajaran itu atau TP itu di Mapel saya, bukan demikian. Nanti monggo diikuti karena prinsipnya nanti pasti ada yang sebagian kecil, sebagian besar atau seberapa persen pun yang kita butuhkan atau yang sama dengan Mapel kita masing-masing. Semoga kegiatan nanti lancar dari awal hingga akhir. Tujuan daripada Bapak Ibu untuk membuat rencana tindak lanjut tercapai. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulistiono atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk memecah suasana yang kaku ini, persilahkan saya untuk memberikan sedikit ice breaking. Monggo untuk Bapak Ibu guru saya perkenankan untuk berdiri sejenak, sebentar saja. Nggih. Pergangan otot dulu karena saya lihat sudah ngantuk. Nggih. Kalau yang mungkin bisa ada bukan coffee break tapi orange break, nggih. Kami sediakan untuk panjenengan ada dingin-dingin, monggo bisa diambil. Monggo Bu Vertin bisa dimulai. Bapak Ibu silakan diikuti kegiatan yang ada di layar, nggih. Siapa yang terkompak nanti mendapatkan hadiah dari Bapak Sulis. Oh, bapaknya enggak ada. Nggih. Loh, mana suaranya? Bapak Radin suaranya di mana? Oh, konekan dulu. Nggih. Kita sambil olahraga sore. D10 Pak Radin. Bulis, monggo panjenengan di tengah boleh. Monggo Pak Kafid. Monggo bergerak semuanya dari belakang. Yang terseru nanti dapat amplop dari Bapak Sulis. Sekali lagi.
tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silakan duduk kembali. Baik, sudah segar lagi ge? Sepertinya tadi saya melihat Bu Nadir sangat menghayati dengan Bu Ulfa ya. Karena modelnya sama ge. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk narasumber pertama kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Sulis. Semoga materi yang disampaikan ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Monggo untuk narasumber kami yang pertama Ibu DR Sulistiawati, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya tunduk rasa hormat dulu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Serengat, Bapak Sulistiono SPDMM, yang terhormat Bapak Ketua Kombel UPT SMP Negeri 1 Serengat, yaitu Bapak Amri, yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf dan Bapak Ibu Guru anggota Kombel UPT SMP Negeri 1 Serengat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di Aula UPT SMP 1 Serengat ini dalam rangka menghadiri kegiatan Kombel kita. Kebetulan di sini Kombel PJOK berkolaborasi dengan Mapel Seni Budaya. Terima kasih atas kerawan panjenengan sedaya. Yang berikutnya tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya teman-teman menyiapkan tempat ini sebelumnya, Pak Nur, Pak Koi dan seterusnya dan kawan-kawan, termasuk Ibu Via sebagai moderator, kemudian Ibu Vertin sebagai operator, Pak Kafid sebagai pemateri kedua nanti. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya sedikit memberikan praktik baik, tidak banyak-banyak, sedikit saja mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu Guru. Di sini saya mengambil rencana tindak lanjut yang sudah saya rencanakan. Sebenarnya Bapak Ibu, di balik ini saya punya perencanaan pembelajaran sport education model. Kalau secara istilah keren itu ya, kalau kita sebenarnya sudah mengetahui atau mengerti ini sejak dulu. Karena arti ini sebenarnya pertandingan antar kelas gitu, secara tradisionalnya. Kalau secara kerennya itu sport education model. Kemudian di sini saya mengambil materi pertandingan bola voli antar kelas. Lah, yang kelihatan sekali di sini pertandingan bola voli antar kelas. Sebenarnya istilah ini juga lebih keren lagi jika saya angkat istilahnya bukan pertandingan antar kelas, tapi Liga Pelajar UPT SMP Negeri 1 Serengat, kelas 7, kelas 8, kelas 9, begitu Bapak Ibu. Kenapa di situ tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengawali bahwa wong aku duduk ke guru PJOK-nya apa kok dapuk di sini begitu ya. Kita kolaborasi, kebetulan saja di sini perencanaan saya sebelum ini namanya RTL, sudah RTL. Perencanaan saya itu melibatkan kolaborasi. Yang pertama tentunya saya punya teman kombel saya seni budaya. Di situ dapur apa nantinya kalau seni budaya? Kalau dimasukkan di dalam sport education model. Di sini anak-anak nanti dituntut ya untuk belajar mengadakan sebuah liga. Jadi anak sendiri nantinya yang tampil sebagai ketua, sebagai yang menentukan kegiatan di liga tadi.
Jadi guru hanya di sini hanya mendampingi atau sebagai pendorong saja atau pemberi ilmunya. Begini cara melakukan sport education model. Kemudian untuk seni budaya ini dapurnya apa misalnya? Di sini bisa membimbing tentang pembuatan kayak seperti banner ataupun ya betul flyer. Kemudian siswa itu harus mempunyai ide seperti yang sudah kita laksanakan sebenarnya kegiatan yaitu di proyek P5. Proyek P5 itu sama sebenarnya seperti ini karena proyek itu harus ada perencanaan, pendanaan, tindak lanjut, kemudian pelaporan. Nah di sini tadi sudah saya singgung sedikit seni budaya itu bisa membuat sebuah lukisan mural yang berhubungan dengan karena ini materi bola voli ya mungkin mural tentang bola voli. Kemudian yang berikutnya saya berkolaborasi juga yang tidak kalah pentingnya dengan Mapel IPS. Coba Mapel IPS Bapak Ibu guru kelas 7, 8, 9 ini harus mengetahui Mapel IPS. Mohon angkat tangan Mapel IPS. Ya, terima kasih banyak. Lah di situ nanti saya akan berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru IPS. Di sini Bapak Ibu guru IPS ini berkedudukan sebagai apa? Anak-anak itu mengetahui bermain voli, bertanding voli, tahu melaksanakan teknik voli. Tetapi tidak mengerti kadang sejarahnya, kemudian kedepannya apa, membentuk karakter sosial, kalau di IPS sosial, ekonomi, budaya itu sudah menyangkut semuanya. Kalau dikolaborasikan dengan Bapak Ibu guru IPS. Kemudian dengan Bapak Ibu guru matematika, di sini saya akan berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru matematik. Mohon angkat tangan. Bapak Ibu guru matematik, ya dengan studinya nanti saya akan berkolaborasi kegiatan ini bersama Bapak Ibu guru matematik. Di sini dalam hal apa? Di sini dalam hal siswa-siswi itu dalam mau mengadakan pertandingan harus melakukan latihan. Sampai di manakah peningkatan latihan itu dibuat sebuah kayak kurva, grafik. Dari latihan hari pertama sampai menunjukkan prestasinya menjadi juara itu ada pembuatan harus diplankan sebuah kurva atau grafik. Latihannya menurunkah atau meningkatkah atau masing-masing anak itu di masing-masing kelas itu punya ide untuk latihan ikut di klub-klub bola voli di luar misalnya. Karena mungkin kalau latihan sendiri enak-enak nggak ada yang membimbing, tidak ada peningkatan latihan. Lah di sini saya membutuhkan Bapak Ibu guru Mapel, kombelnya matematik ya. Kemudian yang selanjutnya guru Mapel IPA, mohon angkat tangan kelas 7, 8, 9. Ya, mohon studi kiranya nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru IPA. Di mana bisa berkolaborasi dengan guru PJOK dalam ini menyangkut tadi latihan. Anak itu meningkat latihannya, apa yang harus dilatih? Otot mana? Otot lengan, otot paha. Nah, ini anak harus mengerti. Nah, ini bisa saya minta tolong dari Bapak Ibu guru Mapel IPA. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya setelah kegiatan harus ada sebuah pelaporan. Nah, ini saya berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru Mapel Bahasa Indonesia. Mohon angkat tangan Bapak Ibu guru Mapel Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Nanti saya akan berkolaborasi dengan penjenengan semuanya untuk pembuatan pelaporan atau seperti makalah bisa. Mungkin Bu Hendri nanti bisa diangkat sebuah buku education model permainan pertandingan bola voli UPT SMP Negeri 1 Sangat, tapi berupa buku yang sudah terkolaborasi PJOK bersama Mapel-Mapel tadi. Dan tidak kalah pentingnya yang sekarang bertugas sebagai operator di belakang, yaitu mengambil gambar Bapak
Radin, ini saya membutuhkan Bapak Ibu Guru TIK. Mohon angkat tangan Bapak Ibu Guru TIK. Terima kasih. Lah itu nanti studi kiranya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru semuanya. Baik, terima kasih, itu garis besarnya. Kenapa PJOK harus bisa bergabung atau berkolaborasi dengan mapel yang lain. Bukan berarti PJOK berdiri PJOK sebagai guru olahraga yang harus melatih anak-anak keterampilan gerak saja. Di sini juga melatih keterampilan pengetahuan dan meningkatkan yang paling utama itu adalah sikap anak. Lah ini dari Ibu IPS, Bapak Ibu Guru IPS ya, sosial ya. Anak menampilkan sikap-sikap sosial anak. Di sini karena pertandingan tentunya ada kerjasama di dalam permainan. Nah di sini juga menyangkut tadi di mapel IPS. Baik Bapak Ibu Guru mengawali itu mungkin tadi itu hanya sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk ke dalam RTL saya, yaitu Sport Education Model. Apa itu Sport Education Model sebenarnya? Pendekatan PJOK yang menawarkan pengalaman lengkap dan nyata di bidang olahraga. SEM itu berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan belajar, mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain itu, murid dapat belajar menjadi pelatih, tidak hanya tampil bertanding. Yang diharapkan di SEM ini nanti, mungkin masing-masing kelas akan muncul seorang pelatih bola voli. Yang diharapkan seperti itu. Jadi kedepannya prestasi anak-anak kita di permainan bola voli ini akan lebih meningkat. Tidak hanya asal bertanding tapi tidak membawa piala atau juara. Yang berikutnya belajar menjadi seorang manajer wasit. Kemudian pencatat skor, kalau pencatat skor lebih mudah. Kemudian ahli statistik. Di dalam statistik ini yang dimaksudkan adalah peringkat-peringkat dari masing-masing kelas nanti apa tidak menutup kemungkinan kelas 7 itu sebagai juaranya. Tidak pertandingan separalel aja. Kelas 7 dengan kelas 7, 8, kelas 9 dengan kelas 9. Tapi kita harus lebih berani karena kita harus memunculkan ahli-ahli di masing-masing kelas. Berarti kita membuka kemungkinan untuk siswa itu bisa menunjukkan prestasinya. Yang berikutnya, tujuan SEM ini meningkatkan keterampilan motorik dengan latihan secara teratur. Nah, ini latihan secara teratur ini dalam hal ini saya melibatkan kenapa Bapak Ibu Guru semuanya itu sebagai wali kelas di sini sebagai pengamat dari peserta didik kelas masing-masing. Yang berikutnya, meningkatkan kesehatan dan kebugaran melalui kegiatan fisik bola voli. Kemudian masing-masing kelas mendapatkan kebebasan latihan dalam pengawasan. Dalam artian pengawasan di sini jangan sampai latihan di luar tanpa sepengetahuan Bapak Ibu wali kelas. Akhirnya misalnya terjadi cedera dan kapan itu penjadwalan Bapak Ibu guru wali kelas harus mengetahui latihannya di mana atau di klub mana. Lah ini Bapak Ibu guru harus mendampingi dalam artian memantau. Yang berikutnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif. Berarti apa semuanya terlibat? Bisa terlibat. Kalau yang nggak bisa bermain, bisakah dimasukkan ke dalam kepemimpinan? Bisa, ya di situ. Yang berikutnya latar belakang kegiatan ini, pertandingan bola voli antar kelas di akhir semester adalah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep SEM dengan nilai Pancasila berfungsi sebagai. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut pembacaan saya, di sini menyangkut tentang Pancasila. Kalau menurut Bapak Ibu, di sini termasuk kegiatan intrakurikuler atau kokurikuler. Mungkin ada yang menanggapi? Kegiatan apa Bapak Ibu? Ya, betul sekali pemateri kita yang sudah menjawab yang ada di depan. Terima kasih Bapak Kafid Jan, tepuk tangan dulu nilainya 100 buat Bapak Kafid.
Jadi kegiatan ini termasuk kokurikuler. Jadi bukan. Yang berikutnya menerapkan prinsip-prinsip SEM, pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan dan evaluasi. Yang berikutnya membentuk karakter. Di sini melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai gotong royong, persatuan, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikutnya meningkatkan kompetensi, yaitu peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik itu gerak ya, kreativitas itu kreatif anak, kemudian komunikasi dan kerja sama tim. Ya, berikutnya menghubungkan teori dengan praktek. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktek nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Selanjutnya. Baik, di dalam SEM ini ada capaian yang saya harapkan ya. Karena ini yang merencana saya, berarti saya membahasakan yang saya harapkan. Nanti kalau kita berempat, Pak Koi, Pak Kafid, Bu Vertin dengan saya, berarti yang kami harapkan. Yang pertama, keterampilan olahraga, yaitu meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, menguasai teknik dasar dan lanjutan dalam permainan bola voli. Yang berikutnya, mampu menampilkan bermain bola voli dengan terampil. Berikutnya, keterampilan sosial, yaitu bekerja sama dalam tim secara efektif. Kemudian mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas. Yang berikutnya menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Dalam hal ini perbedaan pendapat dan keberagaman itu biasanya terjadi pada saat kita perencanaan sesama anak-anak atau sesama peserta didik, begitu ya. Kemudian keterampilan kognitif, yaitu menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya pertandingan. Berikutnya, mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif. Dalam hal ini, mengevaluasi setelah terjadi kegiatan ya, mengevaluasi diri. Kalau kelas 7A tidak mendapatkan juara, apa intensitas latihan yang harus ditingkatkan atau latihannya harus lebih meningkat ke klub atau hanya sekedar latihan sendiri, ya itu. Kemudian mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Nah, di sini menentukan harus secara cepat karena kegiatan ini biasanya dilakukan setelah ujian semester 2, waktu kenaikan kelas. Kenapa begitu? Karena liburnya agak panjang, perencanaannya agak panjang. Karakter, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema pertandingan bola voli antar kelas. Pemahaman konsep SEM, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang berikutnya, menerapkan konsep SEM dalam konteks nyata. Nyata berarti harus kita lakukan. Bagaimana ini ke depannya banyak kendala, nanti cara mengatasi kendala di slide berikutnya. Langkah-langkah pembelajarannya, untuk mencapai capaian tersebut berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama tentunya masing-masing kelas harus membentuk tim dulu. Pembentukan kelompok heterogen, heterogen dimaksud di sini, pemain tidak harus yang cowok saja, cewek boleh bergabung dalam satu tim ya. Kemudian kelompok memilih nama dan logo tim. Lah ini anak ajak berinisiatif membuat sebuah logo yang tadi saya berkolaborasi dengan bidang mapel seni budaya. Tentukan peran masing-masing anggota di dalam kelas kecil, maksudnya lingkup kecil kelas itu mulai saya nanti akan memberikan pengertian cara pelaksanaan menjadi ketua dan selanjutnya. Kemudian membuat jadwal latihan. Perencanaan tadi ya, pemilihan pertandingan bola antar kelas sesuai dengan profil Pancasila. Yang berikutnya buat jadwal latihan.
Yang berikutnya, rancang persiapan bertanding bola voli dengan baik. Tentunya harus dipersiapkan betul-betul matang jadwal waktunya. Karena ini semua wasit dan sebagainya bukan dari Bapak Ibu Guru PJOK, tetapi dari anak-anak sendiri. Boleh nanti dilibatkan yaitu OSIS ya Pak Kafid. Pelaksanaannya, lakukan latihan teratur dengan konsisten. Berikan umpan balik konstruktif ke setiap anggota tim. Nah, ini yang memberikan umpan balik siapa? Ini sementara untuk ke pengelola per kelas itu karena Bapak Ibu Guru Wali, saya sebagai guru olahraga sesuai dengan kelas yang saya ampu. Nanti akan saya berikan umpan balik sejauh mana anak-anak sudah mempersiapkan diri. Yang berikutnya, dukungan dan bantuan satu sama lain. Dalam hal ini dari seluruh warga sekolah. Lakukan evaluasi berkala untuk perkembangan tim. Yang berikutnya, evaluasi. Beri penilaian penampilan tim berdasarkan kriteria. Nah, ini sudah menyangkut tadi seperti evaluasi itu bentuk sejenis mulai kita melangkah kepada sebuah pelaporan. Kumpulkan umpan balik dari peserta, pelatih dan penonton. Nah, di sini pelatih bukan guru kita, guru PJOK kita, tetapi pelatih dari anak-anak sendiri, dari kelas itu sendiri. Kemudian refleksi bersama untuk perbaikan kinerja. Penutup, upacara penutupan untuk penghargaan tim berprestasi. Nah, ini anak-anak itu menentukan trofi penghargaan sendiri. Nah, lanjutnya evaluasi akhir program secara keseluruhan. Saya sebagai guru PJOK yang punya perencanaan ini, nanti saya akan membimbing anak membuat sebuah perencanaan per kelas. Mulai dari persiapan latihan, kemudian intensitas latihan, kemudian itu tadi logo dan sebagainya. Kemudian masing-masing kelas nanti akan mewujudkan dari dana itu sebuah trofi. Nah, ini yang membutuhkan dana, ini nanti saya bahas di slide berikutnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini melibatkan kelas 7 sampai 9. Perencanaan saya jika dilaksanakan memang benar nyata, itu tanggal 16 sampai 20 Desember 2024. Tapi berhubung di sini waktu mepet, perencanaan latihan belum mengerti anak-anak bagaimana, dan saya pun belum terjun pendekatan kepada anak untuk memberi pengertian apa itu pertandingan yang dimengerti anak hanya pertandingan antar kelas. Yang berikutnya KBS itu komunitas belajar sekolah ya. Yang menjadi fasilitator adalah guru PJOK. Tentunya di sini karena saya yang buat perencanaan berarti saya dulu. Dan guru informatika untuk publikasikan di website dan media sosial. Ini minta tolongnya Bapak Radin, walaupun Bapak Radin sebagai guru bahasa nanti bisa terlibat untuk membantu bagaimana cara menginformasikan atau mempublikasikan lewat website. Yang berikutnya, mitra dan wali kelas bertindak sebagai koordinator dengan kepanitiaan dari masing-masing kelas dan peserta. Nah, di sini wali kelas itu yang berkompeten untuk membantu anak-anak, siapa jadi pimpinan, siapa yang jadi itu adalah wali kelas. Berikutnya ini yang sangat menolong kita bisa melakukan kegiatan ini karena lapangan kita cuma satu. Kalau dilaksanakan secara serentak dengan 30 kelas, otomatis kita kewalahan, waktunya agak lama. Kecuali kalau permainannya ini dimodifikasi waktu jumlah nilai ya, diperkecil, tidak harus 25 ya. Bisa nanti untuk babak penyisian 55 aja atau 10. Kalau 5 terlalu mepet, biasanya protes anak-anak kalau hanya 5 gitu, lanjut gitu ya. Terus kemudian aset finansial itu mohon maaf Pak Luis, ini melibatkan dana BOS, mungkin RAKAS nanti bisa dimasukkan di tahun ke depan. Kemudian sumbangan komite.
Kemudian bisa juga iuran siswa atau kelas, ini biasanya kas kelas begitu ya. Kalau kas kelas sekarang anak-anak itu paling minim itu 1 minggu 2.000. Kalau 1 bulan 8.000, begitu mungkin saya tahu. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki halaman, lapangan yang memadai untuk kegiatan, sementara kita lapangan masih 1. Kemudian yang kelima, memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung, kita sudah memiliki dalam membuat atau mendokumentasikan kegiatan. Yang keenam, sarana dan alat yang tersedia dalam pertandingan. Nah ini mungkin bolanya yang harus ditambah. Mohon. Ya Bu Vertin bagaimana? Bu Vertin hanya senyum. Berikutnya, rencana evaluasi dalam tahapan implementasi pembelajaran SEM, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK, dan hal-hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, tujuan diadakannya SEM di sekolah itu apa dulu? Kalau sudah ngemet dan sudah disetujui, nah itu baru kita melangkah. Yang kedua, umpan balik dari murid. Suka enggak anak-anak diadakan pertandingan bola voli antar kelas? Yang berikutnya, refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan SEM. Nah ini refleksi guru ini dilakukan setelah ada kegiatan perencanaan, ya kita refleksi dari masing-masing kelas. Tentunya masing-masing kelas, tidak keseluruhan, masing-masing kelas dulu. Kemudian kita ambil kesimpulan. Yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM. Seperti yang saya katakan tadi, berhasilkah saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Mapel yang telah saya sebutkan tadi. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Barangkali ini semua yang paling utama dan penting yang perlu kita pahami. Kemudian ini yang perlu dipikirkan ke depan. Kemungkinan tantangan ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama, pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan seperti sekarang hari hujan. Kemudian yang kedua, faktor alam atau cuaca tadi ya. Waktu itu akhir semester. Kemudian 3, kesulitan dalam manajemen tim. Manajemen tim ini kesulitannya di mana? Masing-masing kelas, Bapak Ibu wali kelas itu mengalami kendala atau tidak? Kemudian yang keempat, motivasi dari peserta. Ya, masing-masing kelas itu yang memotivasi pertama duluan siapa? Saya sebagai guru PJOK. Kemudian solusinya penjadwalan itu yang efisien, saya harapkan tadi di akhir semester 2 atau semester genap. Kemudian yang kedua, jika terjadi cuaca hujan, pindah lokasi, karena kita belum memiliki indoor, masih outdoor, jadi kita tetap menunggu sampai cuaca reda. Kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Lah di sini kalau tidak terjadi kesulitan dalam manajemen, ada pertikaian karena yang sebagai tim juri atau wasit ini memihak kelas lain. Dalam artian akhirnya akan bisa terjadi konflik di lapangan. Lah ini harus diredakan oleh siapa? Paling utama yang satu adalah guru PJOK. Kemudian yang berikutnya, motivasi tadi sudah, mungkin berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang saya perlu yang bisa saya sampaikan, sedikit pengertian kegiatan SEM yang nantinya memang akan dilakukan di sekolah dan disetujui tentunya oleh Bapak Kepala Sekolah, dan karena ini hubungannya dengan pendanaan, pengawasan latihan, jadwal latihan, anak-anak tidak hanya besok mau bertanding, sekarang latihannya hanya 1 kali, tidak. Karena ini tadi sudah saya katakan sport education model. Jadi seperti pemain dalam kelas itu sudah klub.
Jadi punya perencanaan latihan yang matang. Nah itu nanti yang memberikan memberikan dampingan perencanaan siapa? Guru PJOK. Selanjutnya Bapak Ibu wali kelas harus mengetahui siapa tim saya nantinya. Yang kita sepakati dulu adalah jumlah tim. Kalau menurut tim internasional maupun nasional itu satu tim itu 6. Bisa tadi heterogen, bisa pa sama pi. Kalau kita sepakati kita hanya punya 3 pemain, permainannya 3 kayak bola voli pantai, boleh. Monggo Bapak Ibu guru, anggota Kombel dan Bapak Ibu Mapel yang saya ajak kolaborasi tadi memberikan umpan balik untuk menyingkat waktunya. Umpan balik ini saya berikan sebuah lembar kertas, dituliskan di situ. Nanti saya respon melalui sebuah tulisan juga. Monggo permapel Bapak Ibu perwakilan saja. Monggo permapel perwakilan saja. Bahasa Indonesia mewakili siapa? Ya. Bahasa Inggris mewakili siapa? Matematika, IPA, IPS, seni budaya, bahasa Jawa, PKN. Siapa yang belum saya sebut ya? Mungkin dari Mapel? PAI. Lah ya. Ya. Boleh, monggo Pak Koi, silahkan memberikan umpan balik. Mungkin paparan saya sebatas itu, seluasnya nanti bisa bertanya melalui umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Sulis. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu, untuk kegiatan Kombel Sepur hari ini telah berjalan dengan lancar, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan umpan balik dari program yang telah disampaikan. Semoga program ini kedepannya membawakan manfaat yang luar biasa untuk lembaga kita. Untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup. Saya persilahkan kepada Bapak Khoiril Anwar untuk menutup kegiatan pada sore hari ini dengan doa. Monggo Bapak, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita sampaikan diridhoi dening Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil akhirin basalim radhiyallahu ta'ala kafi Rasulillah jemain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiatan fil jasadi wa fiatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taqatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma wa nas'aluka maut wa najatan minan nar rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bismillah masyaallah. La ilaha bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matillah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbiyallah hasbiyallah rabbana sahil umuruna wa khasil maqasidana wa balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khoiril Anwar. Untuk selanjutnya perkenankanlah saya untuk
mengakhiri kegiatan hari ini dan juga saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kegiatan hari ini saya memiliki banyak kekurangan dan juga bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.